Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang bongot hamu tu bagasan pangucunan. Aina girgir dunia todi alai galido ia daging. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan hari ini, berjaga-jaga dan berdoalah. Sering kita mendengar istilah waspada. Kata ini sudah sering kita dengar, artinya supaya kita berhati-hati dan berjaga dan teliti. Termasuk supaya kita dalam hidup ini selalu dengan hati-hati bertindak dan berbicara, termasuk dalam hal perilaku. Kalau Tuhan Yesus mau mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan berdoalah karena daging kita ini lemah. Karena kita sering dalam pencobaan dan juga sering kita dalam tubuh yang lemah, maka kita sering jatuh ke dalam pencobaan dan jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya kalau kita diingatkan oleh firman Tuhan dan Yesus Kristus agar kita tetap berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga di sini kata yang mau mengingatkan kita agar berhati-hati. Jadi setiap tindakan kita, arahnya dan tujuannya tetap di dalam doa dan kehati-hatian. Itu sebabnya Bang Nafi juga berkata, waspadalah. Kenapa kita dalam hidup ini harus waspada? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Dan kita juga tidak tahu dalam apa yang akan terjadi setiap harinya. Namun orang yang waspada dan berjaga-jaga dan berdoa akan membuat dirinya semakin akan merasakan kehati-hatian itu, membuatnya mungkin akan semakin kita menyadari bahwa kita orang yang lemah. Kesadaran yang demikian yang Tuhan inginkan bagi kita. Kesadaran yang harus jelas-jelas kewaspadaan yang serba kehati-hatian. Tapi jangan karena kehati-hatian kita sehingga tidak bisa bergerak. Jangan karena kehati-hatian kita harinya kita terus jadi ragu-ragu. Tapi berhati-hati itu bagus, tapi jangan karena kita sering terlalu berhati-hati, terlalu dengan kehati-hatian kita sehingga kita tidak mau jadi berjalan dan tidak mau membuat ke diri. Akhirnya kita sering terlambat, akhirnya kita sering jatuh. Ya, tapi yang mau saya katakan melalui firman hari ini, kita betul-betul diberikan kepada kita semangat baru, yaitu berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga dalam hal bertindak. Salah satunya kalau kita disebut di sini adalah dalam penantian kita akan Tuhan. Maka berjaga-jagalah sama seperti Yesus mengingatkan muridnya, karena mereka juga tidak tahu bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana pencobaan itu terjadi. Tapi apapun yang terjadi di saat kita berjaga-jaga dan saat kita berdoa, mungkin kita sudah memiliki kekuatan dalam doa, kekuatan dalam hal menghadapi penderitaan tersebut. Maka kita terlalu memenangkan perkara apapun. Oleh karena itu saudaraku, jika firman ini mengingatkan kita agar kita setiap hari dengan kewaspadaan kita
supaya kita dengan kehati-hatian tadi berjaga-jaga, kita tidak pernah tertipu, tapi kita adalah tetap dungo, tetap berjaga-jaga. Kita tidak pernah terlena oleh godaan apapun di dunia ini, karena hidup kita selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa. Amin. Ingatkan kami Tuhan dalam hidup ini, agar kami tetap kuat dan tabah dan dapat berjaga-jaga dalam setiap perilaku dan perbuatan kami. Amin.